Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Edenis Elizabeth Pengitukan. Saya dari Prodi PGSD kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran sekolah dasar. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian metode pembelajaran sekolah dasar. Apa itu metode pembelajaran sekolah dasar? Metode pembelajaran sekolah dasar adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau secara kelompok. Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, seseorang guru harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, tujuan metode pembelajaran sekolah dasar. Apa yang menjadi tujuan metode pembelajaran di sekolah dasar? Ada beberapa tujuan metode pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individunya sehingga bisa mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Yang ketiga, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara terbaik. Yang keempat, agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Yang kelima, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Yang keenam, untuk menghantarkan suatu pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, fungsi metode pembelajaran di sekolah dasar. Apa sih yang menjadi fungsi dari metode pembelajaran sekolah dasar? Menurut Saiful Bahri di Jamrah dan Azwan Zain, fungsi metode pembelajaran diantaranya yaitu sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pembelajaran, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat, macam-macam metode pembelajaran sekolah dasar. Metode pembelajaran sangat beraneka ragam, dengan mempertimbangkan apakah metode tersebut cocok atau tidak. Untuk mengajarkan materi pembelajaran tersebut, guru dapat memilih metode pembelajaran yang efektif untuk menghantarkan siswa mencapai tujuan. Berikut ini macam-macam metode pembelajaran di sekolah dasar, yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode pertama adalah ceramah. Ceramah adalah metodologi pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Metode ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar yang cukup besar. Manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode ceramah yaitu sebagai berikut. Suasana kelas berjalan dengan tenang karena murid melakukan aktivitas yang sama, sehingga guru dapat mengawasi murid sekaligus. Tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, dengan waktu yang singkat, murid dapat mempelajari pelajaran sekaligus. Pelajaran bisa dilakukan dengan cepat, karena dalam waktu yang sedikit dapat diuraikan bahan yang banyak. Fleksibel dalam penggunaan waktu dan bahan. Kelebihan metode ceramah diantaranya yaitu yang pertama, tenaga pengajar bisa mengendalikan kelas sepenuhnya. Yang kedua, mendorong siswa agar berusaha melatih fokus. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Yang keempat, kegiatan belajar dapat diikuti banyak peserta didik. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, peserta didik lebih pasif karena hanya mendengarkan pengajar. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan.
Yang ketiga, beberapa siswa yang lebih menyukai belajar visual akan kesulitan menerima pelajaran. Yang keempat, proses pengajaran lebih fokus pada pengertian kata-kata saja. Langkah-langkah pelaksanaan metode ceramah diantaranya sebagai berikut. Langkah pertama adalah persiapan. Tujuan persiapan ini adalah menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pelajaran dan masalah atau pokok-pokok masalah apakah yang harus dibahas dalam pelajaran ini. Membangkitkan bahan apresiasi pada siswa untuk membantu siswa memahami pelajaran yang akan disajikan. Langkah kedua adalah penyajian. Pada tahap ini disajikan bahan yang berkenaan dengan pokok-pokok masalah. Langkah ketiga, generalisasi. Pada saat ini unsur yang sama dan yang berlainan dihimpun untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan mengenai pokok-pokok masalah ceramah. Dan yang keempat, aplikasi penggunaan. Metode pembelajaran di sekolah dasar yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi yaitu satu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Adapun manfaat dari metode diskusi ini antara lain yaitu yang pertama, membantu murid untuk dapat mengambil keputusan yang lebih baik daripada ia memutuskan sendiri. Yang kedua, mereka tidak terjebak dengan jalan pikirannya sendiri yang kadang-kadang salah. Yang ketiga, segala kegiatan belajar akan memperoleh dukungan bersama dari seluruh kelompok atau kelas, hingga memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Yang keempat, membantu mendekatkan atau mengartikan hubungan antar kegiatan dengan tingkat perhatian dan derajat bagi anggota kelas. Yang kelima, apabila dilaksanakan dengan cermat, maka diskusi merupakan cara belajar yang menyenangkan dan merangsang pengalaman, karena dapat merupakan pelepas ide-ide dan pendalaman wawasan mengenai sesuatu. Metode ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kita akan membahas kekurangan dulu. Kekurangan metode diskusi yaitu cenderung didominasi siswa yang suka berbicara. Diperlukan cara formal dalam menyampaikan pendapat. Tema di dalam diskusi biasanya terbatas dan hanya cocok untuk kelompok kecil. Sedangkan kelebihannya, mendorong siswa berpikir kritis, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya, dan melatih siswa tentang toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Metode diskusi dalam belajar memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahan. Yang kedua, dengan pimpinan guru, siswa membentuk kelompok diskusi, memilih pemimpin diskusi, sekretaris atau pencatat, pelapor dan sebagainya bila perlu, dan mengatur tempat duduk, ruangan, sarana dan sebagainya. Yang ketiga, para siswa berdiskusi di kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lain untuk menjaga dan memberi dorongan agar diskusi dapat berjalan lancar. Yang keempat, tiap kelompok diskusi melaporkan hasil diskusinya. Hasil diskusi ditanggapi oleh semua siswa. Dan yang kelima, peran siswa mencatat hasil diskusi tersebut dan guru mengumpulkan hasil diskusi untuk file kelas. Metode pembelajaran yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu metode pengajaran yang dilakukan dengan cara bentuk praktikum, sehingga siswa melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Biasanya metode pembelajaran ini lebih menarik dan membuat siswa lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode demonstrasi yaitu yang pertama, informasi lebih mudah dimengerti karena melalui praktik langsung. Yang kedua, dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan pengertian karena bukti-bukti konkret terlihat. Yang ketiga, siswa lebih mudah memahami informasi yang disampaikan pengajar. Sedangkan kekurangan dari metode demonstrasi yaitu yang pertama, tidak semua materi pelajaran dapat diperagakan.
Yang kedua, tenaga pengajar harus orang yang sangat paham mengenai materi yang diajarkan. Yang ketiga, hanya efektif bila siswa tidak terlalu banyak. Metode pembelajaran yang keempat yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama pertanyaan dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan bahas tentang kelebihan dari metode tanya jawab. Kelebihan metode tanya jawab adalah yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun itu siswa sedang ribut. Yang mengantuk kembali tegar dan hilang mengantuknya. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Sedangkan kekurangan dari metode tanya jawab adalah yang pertama, siswa merasa takut, apalagi bila guru pulang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Metode pembelajaran yang keempat adalah metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dalam satu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai satu tujuan pengajaran tertentu. Kelebihan metode kerja kelompok yang pertama, menumbuhkan rasa sosial. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, menumbuhkan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, lebih mudah memecahkan masalah. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap kerjasama. Sedangkan kekurangan dari metode kerja kelompok yang pertama, tugas yang dijawab hanya oleh segelintir siswa saja. Yang kedua, bila kecakapan dalam kelompok tidak seimbang akan berpengaruh terhadap penyelesaian tugas. Yang ketiga, ada sifat pribadi yang ingin menonjol diberikan hanya dikerjakan. Metode pembelajaran yang terakhir adalah metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan atau mendramatisasikan cara tingkah laku dalam hubungan sosial. Kelebihan metode sosiodrama yang pertama, siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Yang kedua, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Yang ketiga, siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. Yang keempat, bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Sedangkan kekurangan dari metode sosiodrama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar anak yang tidak ikut bermain di drama, mereka menjadi kurang kreatif. Yang kedua, banyak makan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pelaksanaan pertunjukan. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas. Jika tempat bermain sempit menjadi kurang bebas. Yang keempat, sering kelas lain terganggu oleh suara para pemain dan para penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan terima kasih.